Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel APT.Care. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal mengenai imunisasi. Imunisasi ini materi wajib langganan yang keluar dalam soal-soal SKB Tenaga Kesehatan pada tahun sebelumnya. Karena imunisasi ini salah satu program wajib pemerintah ya teman-teman. Jadi teman-teman harus wajib juga paham dengan materi imunisasi ini. Soal-soal dalam video kali ini berpedoman pada soal-soal SKB pada tahun sebelumnya dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang imunisasi ini. Baiklah, sebelum kita mulai ke soal, teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video-video dalam channel ini. Oh ya, kalau ada teman-teman nanti kurang paham, bisa tulis di komentar ya. Soal nomor 1, peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan imunisasi di Indonesia diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, B. Permenkes Nomor 34 Tahun 2017, C. Permenkes Nomor 12 Tahun 2017, D. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, E. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Jawabannya adalah C. Permenkes Nomor 12 Tahun 2017. Berikut pembahasannya. Pilihan A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur tentang kesehatan secara umum. B. Permenkes Nomor 34 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur tentang akreditasi rumah sakit. C. Permenkes Nomor 12 Tahun 2017. Ini tadi jawaban yang benar. Dalam Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 ini, teman-teman bisa mendapatkan materi tentang imunisasi secara lengkap, mulai dari jenis imunisasi, suhu penyimpanan, jadwal pemberian, dan masih banyak lagi materi-materi penting terkait imunisasi di dalamnya. Jika kita melihat soal-soal tentang imunisasi yang keluar dalam ujian SKB 2 tahun terakhir, materinya itu masih berada dalam ruang lingkup Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 ini. Jadi, nanti untuk lebih lengkapnya, teman-teman nanti bisa membaca sendiri untuk bisa lebih memahami materi tentang imunisasi ini. Lanjut, pilihan D, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur tentang narkotika. Pilihan E, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Undang-undang ini mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selanjutnya, soal nomor 2. Vaksin BCG merupakan salah satu imunisasi dasar yang diberikan oleh pemerintah. Vaksin BCG tersebut dapat melindungi dari penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. A. Salmonella typhosa, B. Clostridium tetani, C. Filariasis, D. Mycobacterium tuberculosis, E. Escherichia coli. Jawabannya adalah D. Mycobacterium tuberculosis. Berikut pembahasannya. Untuk teman-teman ketahui, ada 8 jenis penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi dasar, seperti yang ada di tabel berikut ini. Dalam tabel ini, terdapat nama penyakit, bakteri atau virus penyebab penyakit, dan imunisasi yang digunakan untuk mencegah penyakit tersebut. Seperti dalam contoh soal kita tadi, penyakit tuberkulosis disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, dan imunisasi yang digunakan untuk mencegah penyakitnya yaitu imunisasi BCG. Untuk penyakit difteri, pertusis, dan tetanus, itu digabung menjadi satu vaksinnya yaitu vaksin DPT. Selengkapnya, teman-teman bisa mencatat dan mempelajarinya untuk lebih lanjut lagi. Soal nomor 3, imunisasi dasar diberikan untuk mencegah penyakit kecuali A. Pertusis, B. Difteri, C. Tetanus, D. Rabies, E. Polio. Jawabannya adalah D. Rabies. Seperti yang sudah kita bahas tadi, ada 8 jenis penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi dasar, yaitu yang pertama hepatitis B, poliomyelitis, tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, pneumonia dan meningitis, dan campak.
Berarti yang tidak ada penyakit rabies tidak termasuk ke dalam imunisasi dasar ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 4. Vaksin MR diberikan untuk mencegah penyakit A. Measles dan rubella, B. Miosis dan rubella, C. Marasmus dan rubella, D. Measles dan rabies, E. Marasmus dan rabies. Jawabannya adalah A. Measles dan rubella. Berikut pembahasannya. Jadi, vaksin MR ini merupakan kepanjangan dari Measles dan rubella. Measles ini nama lainnya adalah penyakit campak. Rubella ini nama lainnya adalah campak Jerman. Vaksin MR ini mulai diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 2017 sebagai pengganti dari vaksin campak. Jadi, setelah tahun 2017 ke atas, vaksin campak tidak lagi diberikan, namun diganti dengan vaksin MR. Selanjutnya, soal nomor 5. Imunisasi yang bisa diberikan pada saat bayi baru lahir adalah imunisasi A. HB0, B. Campak, C. DPT, HB dan HIV, D. Polio 2, E. MR. Jawabannya adalah A. HB0. Berikut pembahasannya. Teman-teman bisa melihat dalam tabel ini. Di sini ada umur dan jenis imunisasi yang bisa diberikan. Untuk bayi berumur 0-24 jam, imunisasi yang bisa diberikan yaitu HB0. Untuk bayi berumur 1 bulan, imunisasi yang bisa diberikan BCG dan polio tahap 1. Untuk umur 2 bulan, DPT, HB, HIV tahap 1, dan polio tahap 2. Untuk berumur 3 bulan, DPT, HB, HIV tahap 2, dan polio tahap 3. Untuk bayi berumur 4 bulan, imunisasi yang diberikan DPT, HB, HIV tahap 3, polio tahap 4, dan IPV. IPV ini adalah imunisasi polio, tapi dalam bentuk suntikan. Sedangkan polio tahap 1, 2, 3, dan 4 adalah dalam bentuk oral, atau diteteskan melalui mulut. Untuk bayi berumur 9 bulan, imunisasi yang diberikan yaitu campak, namun setelah tahun 2017 diganti dengan imunisasi MR. Selain itu, hal penting lain yang perlu teman-teman ketahui adalah vaksin DPT, HB, dan HIV digabung menjadi satu. Gabungan vaksin ini disebut dengan pentabio. Dalam tabel ini, teman-teman bisa melihat imunisasi pentabio atau gabungan dari DPT, HB, dan HIV diulang sebanyak 3 kali, dan imunisasi polio diulang sebanyak 4 kali. Selanjutnya, soal nomor 6. Imunisasi yang dapat diberikan pada bayi berumur 4 bulan adalah A. Polio tahap 3, B. DPT, HB, HIV tahap 3, C. Campak, D. HB0, E. Polio tahap 2. Jawabannya adalah B. DPT, HB, HIV tahap 3. Jawaban dari pertanyaan ini bisa kita lihat dalam tabel yang sudah kita bahas di soal sebelumnya. Dalam tabel ini bisa kita lihat imunisasi yang bisa diberikan pada bayi berumur 4 bulan adalah DPT, HB, HIV tahap 3, polio tahap 4, dan IPV. Selanjutnya, soal nomor 7. Kepada siapa saja imunisasi lanjutan dapat diberikan? A. Di bawah 3 tahun, B. Di bawah 4 tahun, C. Di bawah 5 tahun, D. Di bawah 6 tahun, E. Anak usia sekolah dasar. Jawabannya adalah E. Anak usia sekolah dasar. Berikut pembahasannya. Untuk teman-teman ketahui, imunisasi lanjutan itu adalah ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan. Imunisasi lanjutan ini diberikan kepada 3 kelompok umur. Yang pertama yaitu baduta atau anak di bawah 2 tahun. Yang kedua itu anak usia sekolah dasar. Yang ketiga yaitu wanita usia subur. Jadi 3 kelompok umur inilah yang bisa diberikan imunisasi lanjutan. Selanjutnya soal nomor 8. Ada beberapa vaksin yang tidak bisa disimpan pada suhu beku karena akan mengakibatkan kerusakan pada vaksin tersebut. Di bawah ini yang termasuk vaksin yang rusak karena suhu beku adalah A. Polio,
B. DPT, HB, dan HIB, C. BCG, D. campak, E. semua benar. Jawabannya adalah B. DPT, HB, dan HIB. Berikut pembahasannya. Jadi, berdasarkan penyimpanannya, vaksin ini dibedakan atas dua. Yang pertama yaitu vaksin sensitif beku dan vaksin sensitif panas. Vaksin sensitif beku ini adalah vaksin yang bisa rusak karena disimpan pada suhu beku. Yang termasuk ke dalam vaksin sensitif beku ini adalah vaksin DT, TD, HB, DPT, HB, dan HIB. Jadi, vaksin sensitif beku ini harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Sedangkan vaksin sensitif panas adalah vaksin yang bisa rusak karena disimpan pada suhu panas. Yang termasuk ke dalam vaksin sensitif panas adalah polio, BCG, dan campak. Jadi, vaksin sensitif panas ini harus disimpan pada suhu minus 15 derajat sampai minus 25 derajat Celcius. Sekarang teman-teman sudah bisa ya membedakan vaksin mana yang harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius dan vaksin mana yang harus disimpan pada suhu minus 15 derajat sampai minus 25 derajat Celcius. Lanjut ke soal nomor 9. Penyimpanan vaksin polio adalah pada suhu A. 2-8 derajat Celcius, B. 15-25 derajat Celcius, C. 0-8 derajat Celcius, D. minus 15 derajat sampai minus 25 derajat Celcius, E. 0 sampai minus 15 derajat Celcius. Jawabannya adalah D. minus 15 derajat sampai minus 25 derajat Celcius. Pembahasan mengenai suhu penyimpanan vaksin polio ini sudah kita bahas di soal sebelumnya. Bahwasanya vaksin polio ini termasuk ke dalam vaksin sensitif panas. Jadi, dia harus disimpan pada suhu minus 15 derajat sampai minus 25 derajat Celcius. Selanjutnya, soal nomor 10. Kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi adalah A. ADS, B. Medical error, C. KIPI, D. Efek samping, E. Efek toksik. Jawabannya adalah C. KIPI. Jadi, KIPI ini kepanjangan dari kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI ini teman-teman, semacam gejala yang timbul setelah pemberian imunisasi. KIPI yang paling biasa dialami oleh anak-anak setelah imunisasi biasanya adalah demam. Biasanya, dengan pemberian obat demam, kondisi anak-anak akan kembali normal lagi. Baiklah, sekian dulu video latihan dan pembahasan soal kali ini. Kalau ada teman-teman yang masih kurang paham, silakan tulis di komentar ya.